Nah, balik lagi sama gue Albert. Hari ini gue bakalan interview salah satu Sultan BD dari Cengkareng. Jadi dia emang breeder juga dan juga penjual. Dan dia udah pakai produk dari Repassi sama Zoomed juga udah lumayan lama ya kok ya? Lumayan lama sih, Nah, hampir dari awal. hampir dari awal, udah pakai produk itu. Nah, kenalin dulu, ini namanya Ko Steven. Kalau kalian nggak tahu, dia itu breeder dragon yang lumayan gila-gila juga sebenarnya koleksinya. Enggak lah, belum gila lah. Masih banyak yang lebih gila. Udah gila ya, kita anggap aja lah ya merendah untuk meninggi gitu ya. Nah, jadi kok gue mau nanya sih, sebenarnya koleksi lu tuh kebanyakan apa sih sebenarnya? Kan di sini gue lihat ada kura-kura, kalau ada koleksi Trigona dan segala macam gitu. Mayoritas sih pasti Bearded Dragon ya, karena emang kita mau fokusnya di Bearded Dragon. Terus ada juga paling torto-torto. Kalau ini kita iseng lah ya, iseng berhadiah sambil iseng berhadiah. Iya, sambil coba jualan juga. Ini juga kura-kura banyak banget nih yang bagus-bagus nih. Kalau kalian lihat tuh kayak ada Padalis, ada sulcata, Belum banyak lah. Kura-kura yang satu lagi tuh Sri Lanka Star juga ada. Masih ngumpulin kalau torto lah gitu. Nah, kok gue mau nanya nih, untuk BD sebenarnya ya, kalau BD tuh kita, jangan BD dulu, kita mulai dulu dari histori lu lah ya. Histori lu, awalnya tuh kayak gimana tuh, lu bisa sampai akhirnya ternak BD gitu sekarang? Awal banget gue pernah main reptil itu pertama kali zaman sekolah lah, sama kayak lu. Gua di 2005-2006 itu sama masih SMP, itu main masih belum ada arahnya ya, maksudnya semua mainin. Akhirnya sampai di tahun 2007-2008 sempat buka toko reptil juga. Cuman nggak berhasil karena ya nggak ada arahnya gitu loh. Jadi susah buat berkembang kalau di sini nggak ada arahnya menurut gua ya. Jadi setelah pas main lagi nih, pas di pandemi kemarin, jadi kurang lebih hampir 2 tahun ya. Oh lumayan dong, kurang lebih 2 tahun ya. Sampai fokusin ke sekarang gitu loh. Dan gua ngeliat arahnya kayaknya Bearded Dragon tuh meskipun banyak isunya susah piara dan lain-lain, kalau gua piara dengan serius, buktinya bisa gitu. Iya, tuh di sini juga kayak beda-bedanya emang sehat-sehat banget guys. Terus juga gemuk-gemuk dan warnanya sih gila-gila ya dari tadi gue liatin ya. Ini si Ko Steven juga mulainya sebenarnya 2005 itu gue masih TK deh. Gue 2005 SMP lu berarti TK ya? TK mau naik kelas 1 gue. Milenial. Masih milenial. Nah, oke kok kita coba lihat kali ya koleksi koleksi BD-BD lu kayaknya di sini juga ada banyak banget nih. Ini kayaknya ada Hypotrans. Ya, kalau di sini yang baby ada Thunderbolt ya. Campur-campur. Lihat guys, warnanya sih gila-gila banget ya. Kalau mostly sih tetap red ya, karena memang di sini mayoritas orang-orang kalau ngeliat merah tuh lebih suka gitu. Oh ya pasti sih ya, tipikal ya maksudnya kalau warna merah tuh kesannya kayak apa sih namanya prestis gitu ya. Iya betul. Tuh guys, kalau kalian lihat tuh ini banyak banget nih, ada Hypotrans, ada ini. Nah kira-kira sebenarnya indukan lu yang paling produktif tuh yang mana kok? Sekarang sih kalau dibilang produktif sih semuanya produktif bro ya. Cuman kalau di sini tuh nggak yang kayak tiap bulan pasti kita produksi nggak. Jadi nunggu dia siap bener-bener, baik jantan ataupun betinanya, usia, berat segala macam. Dan mungkin setahun sekali aja gitu loh kita kawin. Iya. Oke. Ada gak kok yang di sini yang maksudnya hasil produksi lu sendiri gitu, hasil dari ternakan lu sendiri di sini? Ada sih beberapa, cuman nyampur ya bro. Aman. Ada juga yang kayak gini. Genetic stripe citrus leatherback nih. Nah ini buat bikin Thunderbolt tapi leatherback gitu loh. Oh tuh. Bahan-bahan lah ya. Ada beberapa ekor di sini. Terus ada juga mungkin yang merah-merah kayak gini. Red Monster. Red Monster. Gak semuanya hasil breed sendiri sih. Ada juga yang ngambil dari temen yang memang breeding juga di sini. Gue dapat Paradox. Mungkin ini yang cakep banget tuh. Salah satu grail di sini lah gitu. Paradox. Dan ini paradoxnya itu quad morph. Jadi hypo, leatherback, transdanner, tapi dia paradox. Guys. Gitu. Udah kurang banyak apa itu, udah kayak party di dalamnya tuh. Rame. Kalau gue pribadi demen banget sama Thunderbolt ya. Thunderbolt, oke. Iya, makanya pengen ngedalemin, pengen memperbanyak Thunderbolt di sini lah gitu. Ini apa nih? Ini Thunderbolt. Thunderbolt. Iya, Super Red Thunderbolt.
Oh, ada bawa hypotrans nggak sih? Kalau Thunderbolt itu sudah pasti trans. Oh, jadi hypotrans. Oke, ya. Thunderbolt emang berbawa trans. Tuh, gitu sih. Banyak banget juga, gemuk-gemuk semua. Ini kalau misalnya lu kasih makanan nih setiap hari berapa kali sih kok? Kalau di sini sih ada jamnya. Biasa itu pagi pas kita bangun dan mau mulai beresin mereka tuh makan pertama dulu tuh. Makan cemilan kali ya. Jadi habis itu setelah kita jemur, mandiin, beres-beres kandang, baru kita taruh lagi ke kandang masing-masing. Sorean lah baru kita kasih makan lagi. Sekitar jam 3 gitu. Berarti ya sehari 2 kali lah ya? Iya, sehari 2 kali. Iya. Tergantung size juga sih. Kalau masih baby-baby gitu, kita lumayan sering kasih makan supaya nggak gigit-gigitan. Oke. Nah, untuk kalau misalkan kayak suhu idealnya nih kok, sebenarnya kan banyak kayak orang Indonesia tuh piaranya kayak kadang kepanasan, kadang terlalu dingin, kadang kelembapan. Nah, untuk humid sama suhunya tuh kisaran berapa sih sebenarnya? Sebenarnya balik lagi, kalau kalian tuh piaranya kayak gini, ini semi outdoor lah ya, bisa dibilang semi outdoor gini, kita ngecek lagi suhunya berapa. Terus sediain cool spot sama hot spot. Nah, kalau cool spot gue tuh di sini udah lumayan panas. Rata-rata tuh udah 30 derajat ke atas. Gitu loh. Jadi hot spotnya itu mainnya di 36 sampai 41 gitu loh. Jadi kalau misalkan udah sampai angka 41, biasanya gue matiin dulu lampu UVA-nya. Gitu. Di sini sih masih manual ya, belum ada termostat gitu. Oke. Karena masih bisa lebih dikontrol gitu, karena kan ada kiper juga. Tapi maksudnya emang kalau buat BD sebenarnya suhu amannya itu sekitar 36, 38, iya, 35 ya? Ke atas lah. 35 gitu. Ke atas, karena di alamnya juga mereka kan panas banget di gurun. Jadi kalau kalian tuh yang masih piaranya dingin-dingin, nah kalian harus perhatiin tuh. Biasanya kalau penyakit dingin tuh apa aja kok? Karena gara dingin tuh pneumonia ya. Paling ini apalagi sekarang cuacanya lagi nggak jelas ya, pancaroba nih. Ya, jadi paling sering itu kenanya pneumonia gitu. Pneumonia terus nah, nanti obatnya apa? Biasa yang mencegah itu kita bahas nanti. Nah, ya boleh tuh. Boleh. Tambah lagi kayak pencernaan juga kan. Pencernaan udah pasti kalau kena pneumonia itu makan jadi susah, pencernaan juga keganggu. Gitu sih. Terus juga jadi lemes-lemes kan. Betul. Biasanya kalau kita lama tindakannya ya mokat, biasanya modar ya. Kalau misalkan nih kok, lu ada treatment khusus gak sih kayak buat bearded dragon lu nih? Kan mereka nih warnanya gila-gila banget dan gua ngeliat juga kayak bersih banget semua ya. Nggak ada yang kayak kotor atau apapun itu. Lu ada treatment khusus gak sih untuk mereka? Kalau gue sih orangnya emang OCD kandang bersih. Jadi kalau kandang ada pup sedikit, pasti ganti alas, bersihin, selalu kayak gitu. Karena setahu gue sih memang ada yang buat naikin warna ya, make apa sih? Yang kayak buat naikin pigmen-pigmen gitu kan. Super pig kayak gitu. Super pig gitu-gitu. Gue sih nggak pakai kayak gitu-gitu ya. Katanya sih di luar negeri ada kayak gitu, cuman menurut gua itu balik lagi ke gen. Kalau gennya bagus, itu nggak mungkin bohong gitu loh. Dan ditambah untuk perawatan, kalau untuk perawatannya di sini yang penting bersih, makanan dijaga, multivitamin, kalsium lengkap, itu pasti mutasinya akan naik sendiri sih menurut gua. Iya. Jadi sebenarnya kalau dari mau warnanya merah banget atau enggaknya sih sebenarnya tergantung gen. Itu gen. Menurut gua itu gen. Nggak mungkin. Kalaupun bisa dinaikin warnanya, mungkin nggak bertahan lama atau enggak dia nggak bisa survive ya, karena kan nggak natural. Karena menurut gua kalau kita pakai super pig atau produk lainnya itu sebenarnya harus di quote kalau itu bukan pigmennya yang bakalan tambah merah, tapi makin cerah harusnya. Betul. Jadi semakin cerah, gitu. Oke, sekarang gue bakalan bahas nih kayak suplemen atau maintenance yang dipakai sama si Coach Steven ini ya. Ini kalau kalian lihat banyak banget sebenarnya ada Repasi dan Zoomed, tapi ada banyak macamnya nih. Nah, coba nih kok, kira-kira apa aja nih yang lu pakai untuk sehariannya, untuk mingguannya kah, atau untuk jemur-jemurnya nih biasanya lu pakainya kayak gimana nih obat-obat ini nih? Untuk kalsium udah pasti, gue udah lama banget pakai ini ya. Ganti. Dulu gue sempet pakai produk yang lama tuh, Exotera. Nah, sekarang gue udah ganti ke sini. Kenapa? Satu, dari harga dia lebih, menurut gue ekonomis ya, dengan jumlah yang segini banyak. Benar. Dan ya so far bagus pakai ini gitu loh. Terus untuk kalsium sendiri gue pakai ganti-ganti sih. Jadi D3, habis itu pakai yang non D3, terus habis itu kadang juga libur juga ya nggak pakai kalsium. Baru ntar diganti lagi dengan yang lain. Oh, oke. Lu gantinya harian ya? Maksudnya sehari nanti yang mau D3, satunya D3. Oke. Nah, kalau jemur-jemur mah lu selalu pakai ini?
jemput bisa pagi gitu ya? dibilang kalau sekarang ini kayak lagi pancaroba gini, gue bisa hampir setiap hari pakai ini. Nah, gitu. Jadi kalau kalian nggak tahu nih guys, sebenarnya ini electrolyte shock itu selain buat rehidrasi hewan kalian, ini tuh ada isinya probiotik. Nah, probiotik ini gunanya apa? Biar imun dari hewan kalian itu juga meningkat gitu ya. Jadi nggak gampang sakit juga. Dan ini sebenarnya lumayan berguna juga sih. Misalkan untuk nggak cuma buat BD juga ya sebenarnya ya. Buat semua. Gue buat kura-kura, buat hewan lain gue pakai ya. Apapun yang gue rendam ya, kayak iguana sama bearded dragon. Ini sih sepengalaman gue yang nafsu makannya kurang, dengan cuaca yang nggak jelas, pakai ini tuh ngebantu. Yang lemas-lemas juga pakai ini tuh ngebantu. Gitu. Nah, dulu gue juga pernah sih, maksudnya gue ngurus Euromastic dulu, udah setengah mokat ya. Nah itu gue pakai ini electrolyte shock, gue sepet langsung ke mulutnya untuk minum, sama gue pakein Grapai ini, mana tuh Grapai. Nah ini gue pakai Grapai karena ini kan suplemen penambah makan juga ya sebenarnya ya. Ini tuh lumayan berguna dan bagus juga sih sebenarnya kandungannya ya. Gue pakai ini ngurus Euromasticnya kayak setengah tahun. Dari posisi kurus banget sampai jadi gemuk dan bisa makan sendiri lagi. Nah ini kalau gue pakai Grapai sama si shock berhasil. Jadi gue juga sebenarnya orang yang tipenya kalau misalkan pakai ini, kalau misalkan emang nggak berhasil, gue bilang nggak berhasil. Cuman selama gue pakai sih memang hasilnya memuaskan dan warnanya sih pada naik-naik semua ya. Maksudnya makin cerah, makin kelihatan lah kalau misalkan emang itu hewan tuh diurusnya dengan baik gitu ya. Nah kalau kayak Birdie Buffett gini nih, lu pakainya berapa kali nih kok? Gua produk kayak setiap gini ya? sih, ada orang yang kayak gini kan dibikin kayak macam agar gitu ya. Kalau gua pribadi sih pakai ini lebih seringnya dijadiin buat di dusting. Jadi gua campur sama kalsium dan bagus sih hasilnya. Oke juga sih, gitu loh. Nafsu makan jadi lebih tambah. Kalau untuk dibikin jadi agar kan repot ya. Ya harus nunggu lagi. Jadi gua bikinnya pakai begitu sih, gua dijadiin dusting. Gitu. Oke, jadi di sini gue ada beberapa beda nih. Ada 1, ada 2, dan 3 nih. Jadi hari ini gue bakalan bawain Costiven salah satu suplemen yang menurut gue udah pakai di kantor juga untuk Chameleon tapi ya. Dan kalau kalian lihat nih, ini beberapa Chameleon kita yang udah pakai Super Peak dan Super Load untuk good load si jangkriknya. Dan kalau kalian lihat sendiri juga warnanya emang gila-gila banget. Nah, gue pengen coba ngasih lu ini pemakaian, coba kita kasih jangka kayak seminggu 2 minggu. Gue pengen lihat nih, kan BD lu nih warnanya udah gila-gila banget nih ya. Kita coba kasih di good load jangkriknya atau dubia. Gue mau lihat warnanya sebenarnya makin cerah atau enggak. Karena pengalaman gue di Chameleon warnanya tuh gila-gila banget sebenarnya, jujur aja. Nah, Super Peak ini sebenarnya ada satu lagi Super Load, cuman ketinggalan ya barangnya ya, tapi nanti gue kirimin. Nah, nanti gue pengen coba. Jadi ini dipakai langsung kita kasih buat gutlot ya? Kasih ke gutlot. Jadi sebenarnya kalau gue di Java itu kan gue bikin gel kok. Jadi gue bikin gel sama si Buck Burger. Sama gue campur lagi kadang sama si Birdie Buffett juga kadang. Jadi campurnya itu Super Peak, Buck Burger, Super Load, kadang campur sini lagi. Nah, itu kan gue buat gel. Potong-potong baru kasih si jangkriknya. Nah kalau lu mungkin sih bisa sambil di dusting ya. Biasanya gue sih 1 full Buck Burger, 1 sendok full Buck Burger, gue campurin sama 1/4 Super Peak. Nah itu setiap hari tuh. Dia naikin warna karena ada karotennya. Iya karoten. Nah. Jadi gue mau tahu nih sebenarnya makin cerah atau enggak warnanya. Kalau gue sih hoping sih sebenarnya di BD warnanya makin cerah lagi ya guys ya. Nah, thank you ya. Semoga nanti gue coba kita coba ya. Atau makin jadi warnanya. Nanti kita update juga nih guys. Kita tanya si Costiven nih, kayak update hariannya gimana sih udah pakai produk dari si Super Peak ini nih. Kontennya hari ini kayaknya begitu aja sih. Sebenarnya ya kurang lebih gue cuma mau pengen nanya kayak sebenarnya kayak dunia BD ini profitable gak sih? Kayak dari sisi penjualannya kah, dari sisi hobis, dari sisi animo masyarakat lah ya kurang lebih. Sebenarnya lagi rame-ramenya gak sih BD ini ya? Justru salah satunya kenapa gua mau main BD ini dulu itu BD mahal buat gua. Dan normal aja tuh dulu bisa berapa ya, mungkin tahun-tahun awal BD lagi hype tuh kayak 2 jutaan ya normal, 2 juta. Dan itu mahal di tahun segitu. Nah sekarang ini gua mau main karena awalnya gua juga main yang menurut gua ini harganya affordable. Tapi makin kesini ya namanya manusia nggak mungkin puas ya. Akhirnya dari hobi dulu lah pasti pertama. Gua koleksinya gua tuh gua upgrade lah kita ngomong. Gua perbagus lagi pelan-pelan. Nah dari situ ya pasti ujung-ujungnya kalau gua pribadi gua nggak mau gua hobi tuh buang duit doang. Benar.
Kalau gue mendingan gue sekalian jadi sampingan, gue jadiin lahan duit. Oke, ya, benar sih, benar. Tapi gue di sini bukan cuman cari cuan gitu, maksudnya breed, dapat anakan, jual, dapat untung. Kalau gue di sini jual kualitas. Oke. Jadi mungkin harga BD-nya di sini nggak ada yang bisa dibilang murah gitu ya. Harganya premium juga bisa ada, yang menengah juga ada. Nah, kita emang jualnya itu kualitas. Kayak gini-gini kan nggak murah. Benar. Jadi kita nih pakai produk memang yang bagus gitu loh, untuk BD-nya juga sendiri gitu loh. Karena hasil yang kayak gini tuh bikin bagus buat BD-BD kita. Betul sekali. Gitu. Jadi kalau kalian tuh yang biasanya suka nawar-nawar tuh ya, kok BD-nya mahal banget. Iya, nah kalian lihat dulu nih perawatan dari si Coach Steven ini. Betul. Nah karena kita di Java juga perawatannya kayak gini. Jadi kalau kita maintenance setiap hari ya, setiap hari itu pasti guard load pakai repasi. Betul. Untuk kemudian itu kita dusting lagi kalsium. Ini tuh gue nggak di endorse ya. Iya. Ini emang gue pakai sendiri dan ini emang bagus gitu. Yang di endorse sebenarnya yang gue pengen coba. Yang ini gue coba. Coach Steven pakai tuh yang ini nih, Super Peak, karena di Chameleon sih berhasil banget, warnanya gila-gilaan. Ini nggak mahal, belum dubianya ya. Belum dubia. Nah, udah mau coba nih Super Peak-nya nih. Nah, ini dia nih udah penasaran banget nih kayaknya nih. Oh iya, kok sebenarnya kalau BD ya, kan biasanya janggut mereka tuh hitam ya. Iya. Janggut hitam tuh artinya apa sih sebenarnya? Selain kawin gitu. Biasa sih kalau hitam gini ya, biasanya emang karena dia agresif, karena dia ini jantan. Jantan agresif, ya sih. Ya kan, dia ini mau nyamperin betinanya. Gitu loh. Ya selain dia buat dia ini jadi birahi karena mau kawin, dia juga bisa emosi ya kalau nemu sesama jantan kayak gitu sih. Ya bisa dibilang ini moodnya dia ini terlihat dari sini kalau untuk yang jantan ya. Gitu sih. Gitu, lihat tuh guys. Ya, tuh. Dia udah mulai ngangguk-ngangguk. Tuh, nyariin tuh guys. Karena ini udah pengen kawin gitu loh. Dan ini belum dikawinin, masih penjaka. Oh, pantesan. Ya namanya inilah ya, apa sih namanya? Akil balik pertama. Betul. Lagi gila-gilanya biasanya ya. Belum pengalaman. Oke, jadi segitu aja guys. Hari ini kontennya bersama si Coach Steven. Nah, Coach Steven, kalau misalkan orang-orang nih mau cari BD-BD lu nih, di mana nih carinya? Di Instagram atau di mana nih? Instagram kita yang baru, exopic.reptiles.id. Nah, selain itu nomor WA atau apa gitu, atau YouTube ada nggak? Bisa langsung by DM ya. Gitu sih. YouTube belum ada nih? YouTube so far belum ada dulu ya, gitu. Ya Sunda, karena kalau kalian mau tahu nih sebenarnya dia juga artis guys. Enggak, bercanda. Kalau itu bohong. Artis sepatu, dia main di dunia sepatu juga sih Coach Steven ini. Justru gue pindah dari dunia sana ke sini karena ini lebih cuan. Mungkin ya untuk sekarang. Nah, oke deh, itu aja konten kita hari ini. Thank you semuanya. Thank you. Bye.